Konstantinopel. Ada yang enggak di sana?
Adapun beberapa faktor itu satu letak jalur perdagangan bersampingan dua benua terletak di Selat Bosporus. Kota ini menjadi pintu gerbang yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Tengah. Dua, kendali jalur sutra sebagai jalur lintas antara timur dan barat. Siapapun yang menguasai kota ini otomatis mengendalikan jalur perdagangan dan rempah dan komoditas juga harga lainnya. Kekayaan ekonomi, pusat finansial dunia, Konstantinopel merupakan salah satu kota paling makmur dan canggih di Eropa pada zamannya. Pajak dan biaya cukai, posisi yang krusial membuat kekaisaran Bizantium maupun Sultan Utsmani dapat menarik pajak yang sangat besar dari kapal-kapal dagang yang melintas. Tiga, perbedaan keyakinan, ambisi dan politik, simbol kekuasaan dan agama. Konstantinopel merupakan ibu kota kekaisaran Romawi Timur yang menjadi pusat peradaban Kristen Ortodoks. Motivasi utama Islam menaklukkan kota ini adalah salah satu ambisi besar dalam sejarah Islam. Karena rencana strategis untuk penelusuran wilayah sekaligus mewujudkan membuat perjanjian disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian saya kemudikan kepada Ibu Dabo. Ada rentan dari teman-teman Bu. Aku sekolah, sebut tak? Iya. Kelompok satu tadi nggak ada Bu. Sebut tak? Aku kan Nggak ada ini. Kelompok dua dan satu. Rempah-rempah dari Maluku dibawa oleh pedagang Nusantara Malaka, dan dari Malaka dibawa oleh pedagang India dan Arab ke Timur Tengah, dan dari Timur Tengah komoditas ini dibawa oleh
Selanjutnya, obat-obatan dan penghangat tubuh. Di tengah iklim Eropa, daging yang dingin dan rempah-rempah digunakan sebagai bahan dasar obat tradisional. Dan yang ketiga, adanya motivasi 3G, yaitu buah, glory, dan gospel. Kekayaan bertekad mencari kekayaan dengan cara memotong jalur kompas. Glory yaitu memperluas wilayah kekuasaan, dan gospel menyebarkan ajaran agama Kristen. Dampak langsungnya ke Nusantara yaitu dari kebutuhan mendesak itulah Portugis meluncurkan ekspedisi menyusuri pantai Afrika. Dan dari India mereka mendengar bahwa sumber asli rempah berada lebih ke jalur timur. Dan pada tahun 1511 mereka Alfonso de Albuquerque yaitu berhasil menaklukkan Malaka, dan saat itu Portugis menginjakkan kaki dan di Maluku. Peristiwa inilah yang menjadi titik awal kedatangan bangsa Barat dan mulainya era kolonialisme di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dari kelompok lain yang ingin membantah? Nah, dari penampilan kelompok ini. Kelompok 3 nomor 2. Nomor 1 ya, Bu? Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membahas tentang apa saja dampak langsung dan tidak langsung dari kejatuhan Konstantinopel terhadap gelombang pelayaran dunia, terutama dalam hal pengembangan ilmu navigasi dan persaingan kolonial. Dampak langsungnya jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Utsmani pada tahun 1453 menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia menjadi lebih sulit dan mahal. Bangsa-bangsa Eropa kehilangan akses yang mudah terhadap perdagangan rempah-rempah dari Cina. Negara-negara Eropa, terutama Portugis dan Spanyol, terdorong untuk mencari jalur laut baru menuju Asia. Munculnya era penjelajahan samudra yang ditandai dengan pelayaran Bartolomeus, Dias, Vasco da Gama, dan Christopher Columbus. Dampak terhadap perkembangan ilmu navigasi, berkembangnya teknologi kapal seperti karavel yang lebih kuat untuk pelayaran jarak jauh. Penyempurnaan alat navigasi seperti kompas, astrolabe, dan peta laut, meningkatnya pengetahuan tentang arus laut, arah angin, dan kondisi samudra. Dampak tidak langsungnya ditemukannya jalur laut baru ke Afrika, India, Amerika, dan Nusantara. Perdagangan dunia semakin berkembang melalui jalur maritim. Dampak terhadap persaingan kolonial, Portugis dan Spanyol bersaing untuk menguasai jalur perdagangan dan sumber rempah-rempah. Persaingan kemudian melibatkan Belanda, Inggris, dan Prancis. Bangsa Eropa mulai mendirikan koloni di Asia, Afrika, dan Amerika. Nusantara menjadi salah satu wilayah yang diperebutkan karena kekayaan rempahnya. Jadi, jatuhnya Konstantinopel tahun 1453 menjadi salah satu faktor penting yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjajahan di samudra. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari keempat soal tadi itu, intinya apa? Intinya kacamata. Jadi jatuhnya Konstantinopel. Mama muda, Nay. Suara. Suara. Jadi jatuhnya Konstantinopel pada 1453 itu tantangan Sultanan Utsmani. Maksudnya lu, ya. Bukan cuma sekedar runtuhnya sebuah kota, tapi juga titik balik sejarah dunia yang menemukan wilayah-wilayah baru. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa Tapi bisa, Bu. Baby, Bu. inti dari Kalau kalian pembelajaran kelompok kita? ibu Febi, lu kok satu Febi, Pak? Febi. Awal kan dia boleh. Awal dia ada awal-awal sana boleh. Tapi
negara-negara yang lain. Jadi intinya pembelajaran kita pada kali ini cantumkan bangsa Indonesia teratur Utsmani yang menjadi peristiwa penting mengubah jalur perdagangan dunia. Penguasaan kota yang strategis tersebut membuat bangsa Eropa kesulitan memperoleh rempah-rempah melalui jalur lama sehingga mendorong mereka mencari rute laut baru ke Asia. Upaya yang melahirkan era pelayaran dunia dan penjajahan samudra yang dipelopori oleh Bartolomé Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Aguilera. serta yang membuka jalan bagi perkembangan perdagangan global Eropa dan kolonialisme dan masuknya kepada sejarah penjajahan. Ya, nah, sekian pembelajaran kita terkait Utsmani pada pertemuan kali ini, Pak Do. Untuk minggu depan kita akan mempelajari dimulainya penjajahan samudra oleh bangsa Barat. Nah, itu dibikin catatannya di rumah ya, Bu. Sebelum itu, Ibu ada evaluasi. Isi sekarang. Oke, Bu. Aduh, dia kok. Catat kamu yang ngomong. Ya. Nah, Ini langsung, Bu. Beda mau ini ada apa ini? 3 menit bisa. Bisa Bu, sedikit bisa Bu. Ini kan nama yang jelas. Ya.
Yang mana